Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini kita akan melanjutkan untuk prediksi yang terakhir tentang literasi sains. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di hutan terdapat beberapa makhluk hidup yang saling berinteraksi dan membentuk rantai makanan. Beberapa contoh makhluk hidup tersebut antara lain nomor 1 elang, nomor 2 kelinci, nomor 3 rumput, dan nomor 4 ulat. Urutan rantai makanan yang terbentuk dari beberapa makhluk hidup tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang jadi kuncinya adalah produsennya berupa tanaman atau tumbuhan dari nomor 3. Berarti antara A dan B. Kita tinggal lihat yang memakan tumbuhan itu, yang option A itu 2 kelinci, kalau option B itu 4 ulat. Jadi tidak mungkin, berarti jawabannya A. Kita lanjut soal yang kedua. Cacing hati merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang hidup di dalam tubuh hewan lain. Sapi merupakan salah satu hewan yang dapat berinteraksi langsung dengan cacing tersebut. Hubungan khas antara kedua jenis hewan tersebut akan membentuk simbiosis tertentu. Simbiosis yang terbentuk dari interaksi kedua makhluk hidup tersebut adalah, dalam peristiwa ini cacing hati itu mengambil makanan dari sapi, berarti sapi akan dirugikan. Karena dirugikan berarti itu adalah parasitisme. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 3. Setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang berbeda. Adaptasi dilakukan untuk melindungi diri dari musuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mencari makan, dan sebagainya. Berikut beberapa hewan yang beradaptasi dengan lingkungan. 1 cumi-cumi, 2 lebah, 3 bunglon, 4 kadal. Hewan yang memiliki kesamaan cara adaptasi terhadap lingkungannya ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat 1 dan 3. 1 itu cumi-cumi, 3 itu bunglon. Kenapa? Cumi-cumi itu mimikri, bunglon juga mimikri. Kalau kupu-kupu kamuflase, kadal itu memutuskan ekornya. Lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar kelompok tumbuhan berikut. Tumbuh-tumbuhan dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan adaptasi ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita akan memilih dalam satu kelompok ini yang adaptasinya sama. Coba dilihat. Kelompok 1 lidah buaya, buah naga, kaktus. Ini sama-sama daunnya berduri untuk mengurangi penguapan. Nomor 2 sirih, anggrek, vanili. Akarnya melekat pada tanaman lain. Kelompok ketiga buah apel. Ini berkaitan dengan rasa manis. Kemudian pare pahit, kemudian mengkudu pahit. Jadi manis, pahit-pahit. Sehingga yang memenuhi pernyataan kesamaan itu adalah kelompok 1 dan 2. Lanjut nomor 5. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Misalnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak penduduk yang berdatangan ke kota memerlukan perluasan wilayah perkotaan. Hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai kondisi tersebut adalah. Jadi yang kita cari adalah dari ilustrasinya adalah masalah kebutuhan lahan untuk perumahan. Sehingga apa? Kalau dilihat di optionnya, maka pilihan jawaban A, B, C salah. Karena apa? Yang berkaitan dengan lahan perumahan adalah D. Nomor 6. Para petani banyak yang mengeluh akibat hasil panen padi menurun karena serangan hama warna. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut antara lain adalah penyemprotan pestisida secara besar-besaran.
Hal tersebut meninggalkan beberapa dampak sebagai berikut. 1. Pencemaran air. 2. Berkurangnya populasi hewan tertentu. 3. Populasi gulma meningkat. 4. Pertumbuhan tanaman tidak optimal. 5. Resistensi hama terhadap pestisida. Dampak buruk dari upaya penanggulangan serangan hama tersebut ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan pestisida. Yang pertama, pencemaran air, kemudian berkurangnya populasi hewan tertentu, kemudian pertumbuhan tanaman tidak optimal, resistensi hama tanaman terhadap pestisida. Berarti yang tidak sesuai itu nomor 3. Dan demikian yang ada pilihan 3-nya salah, sehingga jawabannya adalah C. Kita lihat nomor 7. Keadaan alam sekarang ini semakin buruk. Kondisi tersebut ditandai dengan terjadinya kerusakan di berbagai kawasan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan. Berikut beberapa kondisi dan upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan. Pertama, pengikisan daerah pantai oleh gelombang air laut atau membangun alat pemecah ombak. Kedua, polusi udara karena asap kendaraan motor, tambah subsidi bahan bakar minyak. Yang ketiga, menurunnya kesuburan tanah karena pupuk kimia yang berlebihan, menggunakan pupuk kandang yang ramah lingkungan. Yang keempat, pencemaran sungai akibat limbah pabrik, upayanya menambah lahan penampungan sampah. Upaya yang tepat untuk menjaga kelestarian untuk menjaga keseimbangan lingkungan ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita lihat yang pertama, membangun pemecah ombak. Kemudian yang kedua yang sesuai adalah tadi pupuk kimia diganti dengan pupuk kandang yang ramah lingkungan, sehingga jawabannya 1 dan 3. Soal ke-8. Semut memiliki beberapa bagian tubuh, antara lain kepala, dada, perut, kaki, dan anggota. Masing-masing bagian memiliki fungsi tertentu. Bagian tubuh semut dapat dilihat seperti gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk R dan S secara berurutan. Kita lihat bagian semut itu ada antena semut untuk komunikasi, kaki untuk memanjat pohon, mulut untuk melindungi diri dari musuh. Karena tipe mulutnya penggigit, maka bagian yang ditunjuk R dan S adalah antena dan mulut, sehingga jawabannya alat komunikasi dan melindungi diri dari musuh. Lanjut, teori hidup merupakan tahapan perubahan bentuk dan fungsi alat tubuh pada hewan. Teori hidup dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tampak seperti pada gambar berikut. Hewan lain yang memiliki kesamaan teori hidup hewan tersebut adalah, kita lihat dari telur, larva, pompong, dewasa. Berarti ini sempurna. Berarti cari yang sempurna. Yang A ada belalang tidak sempurna, B jangkrik tidak sempurna, kemudian D ada capung tidak sempurna. Kalau begitu jawabannya yang C. Kita lihat selanjutnya nomor 10. Pak Bayu sedang menjelaskan materi sendi. Ia menempel gambar seperti berikut. Setelah menjelaskan materi, Pak Bayu meminta siswa mengidentifikasi gerakan sendi pada tabel berikut dan menebak sendi yang sesuai standar. Bagian yang sesuai sendi A, B, C, dan D. Yang A itu 2 arah, yang B itu segala arah, yang C itu 1 arah. Maka yang A itu sendi pelana, yang B itu segala arah itu sendi peluru, yang C itu engser, sehingga bagiannya adalah 5, 2, dan 3. Selanjutnya nomor 11, bernapas merupakan proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida melalui organ pernapasan. Alat pernapasan setiap hewan berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan anatomi tubuh masing-masing.
Berikut gambar beberapa hewan yang memiliki perbedaan alat pernapasan. Nomor 1 jangkrik, itu berarti trakea. Kemudian nomor 2 itu cacing, itu menggunakan permukaan kulit. Tikus itu paru-paru. Sehingga jawabannya adalah A. Trakea, kulit, paru. Lanjut, nomor 12. Manusia bernapas untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Proses bernapas akan berjalan dengan baik apabila organ-organ pernapasan berfungsi sebagaimana berikutnya. Organ pernapasan manusia terdiri dari beberapa bagian seperti pada gambar. Bagian yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara dan pertukaran oksigen. Kuncinya adalah mengatur kelembapan, itu berarti ada di bagian organ di selaput lendir, sedangkan untuk pertukaran oksigen berarti ada di paru-paru secara difusi, sehingga jawabannya adalah 1 dan 4. Atau nomor 13, sistem pencernaan manusia. Ini yang ditanyakan adalah bagian P dan I. Bagian P itu usus besar, ada 2 pencernaan, yaitu pembusukan makanan yang dibantu bakteri Escherichia coli, juga penyerapan air dan darah. Sedangkan pada huruf I adalah usus halus. Ini prosesnya penyerapan sari makanan. Sehingga jawabannya adalah pembusukan dan penyerapan sari makanan. Kita lihat nomor 14, tugas untuk memasukkan organ berupa yang diproseskan. Terlihat kalau ya, satu dengan paru-paru dengan menggunakan masker, 2S otot dengan mengonsumsi makan kurang tepat. Kemudian 3 di mata dengan menjaga jarak ideal, 5S pencernaan dengan mengonsumsi makanan ini yang ditanyakan Pak Dadang sakit kepala, mual, sulit bicara, dan sisi wajah kiri wajahnya tampak turun. Nah, ini adalah kalau dari ciri-cirinya masuk stroke, gangguan sistem dan juga karena bertanya pembuluh darah pada otak, tandanya seperti yang disebutkan sulit bicara, bagian mukanya turun, tentunya dengan mengurangi makanan kolesterol dan ini salah satu. Ya, ini bagian darah ada bagian S. Nah, ini adalah bagian apa? Tubuh, bawah tubuh, berarti ini adalah paru-paru. Berarti adalah ada pertukaran darah kotor dengan darah putih. Ini berarti kita cari yang sesuai. Jadi adalah yang C, darah kotor dari bilik kanan dikecilkan kemudian diberikan ke kaki kiri. Nah, ini nomor 17, di lingkungan sekitar terdapat sebagai hewan yang memiliki cara berbicara berbeda-beda. Kita lihat kelelawar, berarti cari yang melahirkan tempatnya. Cicak dan telur, semua bertelur, berarti jawabannya D. Ciri pubertas yang dicari pada perempuan. Dilihat dari tanda-tandanya, nah kita lihat, jadi kebanyakan ini adalah tanda perempuan. Ada 2 yang menunjukkan tanda laki-laki, jadi yang ada 3 dan 4-nya sama, apalah salah, hingga jawabannya C.
pemilihan bahan dengan gunaannya kita lihat manakah pasangan yang tepat. 1 dengan B, ban sepeda ringan kedap dari yang B, ban sepeda dengan keras untuk cocok. Terus 3 dengan B, olahraga dengan kedap air cocok. Ini 2 itu kata gejala ditanda mudah pecah. Terus 3 D, kaos olahraga D, lembut menyerap air. Ini sesuai dari dasarnya. Ini tentang perubahan sudut yang ditanyakan pemanfaat kegiatan memanfaatkan perubahan wujud dengan disertai pelepasan balon. Jadi perubahannya karena melepaskan balon. Kita lihat minyak gula berarti membeku melepas balon, menorehkan malam pada naik membeku melepas balon, menyemur batu bata, dan es kering itu menguap. Es kering itu tumpah maka lot, kalau garam itu menguap kalot, bata besar membeku melepaskan kalot, menyodir itu dan perubahan mencair dan membeku membuatnya. Jadi kedua menguap dan ini jawaban yang tepat adalah 21. Ada gelas yang terjatuh itu, cara melepaskannya atau memisahkannya adalah dengan menekan dasar bagian dasarnya dengan baik. Kenapa? Karena saat direndam dengan air panas, maka gelas yang ada di bagian luar dalam hal itu akan mulai surat diameternya akan berubah menjadi lebih besar. Di perbedaan panas yang satu ini bagian terasa hangat tapi ukur berarti radiasi tanpa perantara. Yang kedua kertas spiral di atas ini seputar itu konveksi, minyak dipanaskan juga konveksi, kemudian knalpot itu konveksi, lalu gerakan kait itu memutar elevasi itu konveksi. Sehingga jawabannya 2, 3, 5. Nomor 23, keluarga Pak Miko melakukan kegiatan berbeda. Pak Miko memindahkan meja ke ruang tamu. Kita membentuk topeng di depan kedua berat penting. Kita membacakan. Bisa dilihat Pak Miko memindahkan berarti dia bergerak. Kita mengulek bubuk topeng berarti mengubah bentuk di depan pemain. Berarti mengubah arah. Kita membuat patok dan patok. Sehingga yang sama adalah ya, mengulek topeng dengan kita berpatung dari tanah liat jawabannya D. Lalu bermain layang-layang yang terbang dipengaruhi oleh gaya otot, gravitasi, dan tekanan udara. Hal tersebut membuat gerakan ini seperti pada gambar. Hubungan antara gaya dan gerak yang sesuai dengan kegiatan jalur. Jadi tekanan udara pada layang-layang dipengaruhi oleh luas permukaan layang-layang. Semakin besar luas atau besar ukuran layang-layangnya, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga gaya otot untuk menariknya juga lebih berat atau besar. Maka layang-layang semakin ditarik nanti bisa melambung semakin tinggi. Jawabannya adalah B. Tekanan udara besar akan lebih berat, maka layang-layang melangsungnya lebih tinggi. Lanjut, ini ada alat. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap suatu kegiatan. Alat-alat yang digunakan saat petugas seperti gambar. Peralatan lain yang memiliki kesamaan perubahan energi seperti gambar secara berurutan. Nah, coba dilihat. Nomor 1 itu dari baterai, kimia, listrik,
Sedangkan pada gambar kedua dari kimia menjadi listrik cahaya. Yang sama berarti yang pertama jadi kimia itu radio, yang kedua dari cahaya berarti center. Oke, jawabannya adalah C. Selanjutnya masih energi alternatif. Nah, ini ada panel surya. Ini sebagai apa? Sebagai sumber energi yang diubah menjadi listrik. Jadi panel surya ini mengubah cahaya matahari, kemudian disimpan dalam baterai atau aki, dan nanti dapat digunakan untuk mengganti listrik. Berikutnya nomor 27 tentang lampu listrik. Jika saklar 1 dibuka, sedangkan saklar 2 ditutup, bagaimana keadaannya? Nah, saat saklar 1 dibuka berarti L1, L2, L3 ini tidak terhubung ke baterai. Yang terhubung L4, 5, 1. Sehingga yang nyala adalah L4, L5, L6. Lanjut nomor 28 magnet. Kita lihat rinciannya seperti ini. Yang C ini magnet menembus benda tertentu, karena ditaruh di bawah maka bisa menggerakkan benda magnetik yang di atasnya. Yang berikutnya kutub tidak senama didekatkan akan tarik magnet. Yang L daya tarik paling kuat pada kutub. Yang M kutub senama didekatkan akan tolak menolak. Sehingga jawab adalah 1 dengan C, 4 dengan K, 3 dengan L, dan 2 dengan F. Lanjut tentang pembiasan cahaya. Ini kedosen dimasukkan ke dalam bed, seolah bengkok. Kenapa? Apa? Ini adalah perpindahan dari kerapatan yang kurang karena dari udara kemudian ke air yang lebih rapat. Maka pembiasannya adalah mendekati garis normal, sehingga jawabannya adalah ini pensil ya. Karena pembiasan sinar biasnya mendekati garis normal. Kemudian nomor 30 tentang seruling. Kita membandingkan kondisinya saat seruling dalam keadaan ini ditutup semua. Ini nomor 2 1, nomor 3 2, nomor 4 3. Maka kondisinya bunyinya akan berbeda. Semakin banyak lubang yang ditutup, maka bunyinya akan rendah. Semakin sedikit lubang yang ditutup, maka bunyinya akan semakin tinggi. Hingga yang paling rendah itu nomor 1 dan yang paling tinggi adalah nomor 4. Ya, Ibra membuat poster sebagai mana disampaikan. Nah, ini ada penjelasan yang perlu kita koreksi. Yang pertama, evaporasi itu penguapan air melalui stomata. Evaporasi penguapan dari tidaknya stomata dari semua permukaan, bisa dari sungai, laut, dan sumur, itu masuk evaporasi. Kondensasi proses air dari bentuk gas menjadi bentuk air. Presipitasi mengalirnya air yang tidak mengikat ke sungai ke laut. Itu penjelasan. Presipitasi ini salah karena ini proses terjadinya hujan. Kemudian infiltrasi resapan air keluar ke tanah terjadi yang penjelasan 1 dan 3 salah. Kemudian penjelasan 2 dan 3. Selanjutnya planet. Kata kuncinya suhu permukaan terdingin, rotasinya menggelinding, kemiringannya hampir 98 derajat. Data terdingin itu adalah ciri-ciri harus, sehingga jawabannya adalah C3. Jadi yang terdingin itu malah Uranus bukan Neptunus. Yang berikutnya gerakan bumi dan bulan seperti pada gambar ini berarti gerhana matahari. Karena titik P yang jatuhnya ini menyilang, berarti yang terjadi
adalah gerhana matahari cincin. Hanya ini berarti revolusi. Mana yang berpengaruh? Nah, yang berpengaruh adalah 3, 4, 5. 3 itu rasi bintang yang berbeda. 4 itu seolah-olah bergerak ke utara, selatan dan utara. Kemudian perbedaan nama waktu siang dan malam daerah kutub. Kalau yang terjadi siang malam, kemudian terbit dari timur ke barat itu adalah rotasi bumi. Dan yang terakhir, wilayah DIY menyimpan sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada pasir, batu kali, batu karang, batu bara, breksi, tembaga, jamben, tanah liat, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan sumber daya alam yang tidak dapat dinikmati, artinya tidak bisa dinikmati. Hanya kalau tumbuhan kan bisa ditanam lagi. Dan dari yang semuanya tidak bisa dinikahkan lagi. Nah, ada titik bisa setelah hidup lebih bisa. Jadi jawabannya adalah tim. Saya dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.